merugikan karena bertambah masa jabatannya, tidak ada perubahan desa. Habis habis saja waktu. Tidak usah mandiri deh, desa maju aja. Mamuju Tengah itu masih jauh menurut saya. Gitu. Itu bisa lebih lebih maksimal kan. Tetapi Ya. yang tadi persoalan di Mamuju Tengah, pertanyaannya kemudian adalah kemampuan kepala desa ini itu bukan tidak apakah itu tidak merugikan? Ah, itu tadi maksud saya, ternyata kalau dalam kondisi normatif seperti ini itu kan akhirnya merugikan. Gitu. Ya, merugikan karena bertambah masa jabatannya, tidak ada perubahan desa. Habis habis saja waktu dan anggaran digelontorkan percuma, sia-sia karena bukan skala prioritas, itu tidak akan mampu merubah desa kemudian. Nah, yang saya selanjutnya adalah kalau melihat dari kondisi pemerintah pemerintah desa yang ada di Mamuju Tengah ini, itu apa sesungguhnya fungsi dan fungsi daripada visi dan misi itu? Karena saya perhatikan bahwa visi dan misi itu seolah itu hanya singgah di setelah pertarungan desa. Iya, jadi memang kalau untuk mau melakukan perubahan itu di Mamuju Tengah, jadi ada jargon itu di KPU dulu. Jadi pernah trending tuh tagarnya Desa Maju Negara Kuat. Yang menginisiasi tagar itu saya. Itu loh. Itu saya dulu kan saya di KPU jargonnya apa ya? Apa itu yang KPU apa gitu loh. Indonesia Maju kayak gitu. Halo? Nah, harus memang ini ada pemikir yang mampu mendampingi DPMD, memikirkan bagaimana kemudian menyulap itu Mamuju Tengah mulai dari desa gitu loh. Jadi visi misi itu kan kemudian tidak ada memang guna-gunanya gitu loh. Banyak orang bilang sembarang mau bikin visi misi karena kalau jadi kepala desa maki tetap dia juga kita mengacu kepada regulasi nasional, kemudian banyak permintaan titip-titipan program dari kabupaten, belum lagi anggaran itu sudah ada undang-undang yang sekian persen harus kemana, sekian persen harus kemana, gitu loh. Jadi sebenarnya juga kepala desa itu tahu tidak terlalu merdeka juga dia mengelola anggarannya, karena meskipun pagu anggaran itu diserahkan ke desa, 100% dana desa, minimal 20% ketahanan pangan wajib, bayangkan coba. Belum lagi dulu di masa Covid 40% BLT. Gitu loh, sudah 60%, tinggal 40% berarti gitu loh. Bahkan kepala deker enggak mampu juga dibikin kepala desa. Ya, atas regulasi kemudian. Nah, pintar-pintar kepala desa kalau misalnya dia mau mensejahterakan masyarakatnya, 40%-nya itu harusnya diperuntukkan untuk skala prioritas. Contoh kalau kayak di Sinawatta misalnya, gitu loh. Skala prioritas apa? Gitu loh. Perbaikan jalan-jalan produksi misalnya, gitu loh. Jalan-jalan tani yang sudah dibangun dan akhirnya mati itu dibersihkan kan bisa tuh, gitu. Supaya banyak orang lewat situ misalnya. Jalan yang tembus dari kandang ke rumahnya Kicong itu bagus, itu di servis bagus karena itu kan lahan pertanian tuh di situ. Harusnya produksinya orang itu bisa lebih enak mengeluarkan, tidak susah-susah lagi gitu loh. Gitu. Nah, maksud saya di 40% anggaran itu ya tinggal pintar-pintar kepala desa kalau dia juga mau merubah kondisi desanya. Merubah desa itu kan memang ada kaitannya dengan visi misi, meskipun sebenarnya kalau di Mamuju Tengah kita ini memang visi misi itu jatuhnya hanya syarat aja supaya kita punya visi misi juga kalau maju gitu. Karena tidak dijalankan, jangankan dijalankan, diimplementasikan ke dalam RPJM saja itu hampir tidak. Gitu. Jadi memang kalau berbicara desa kemudian
Tidak usah mandiri deh, desa maju aja. Mamuju Tengah itu masih jauh menurut saya. Ini kalau dari konsep melihat penatausahaan desa gitu. Kalau geografis mungkin dan penghasilan rata-rata masyarakat mungkin sudah ada yang layak maju gitu loh. Tapi kalau dari konsep pemerintahan, penatausahaan desa, kemudian administrasi desa jauh. Jadi visi misi itu tidak ada guna-gunanya, itu poinnya tuh. Tidak ada guna-gunanya karena tidak dijalankan. Peringkat 1 tahu Sinabatta. Peringkat 1 apa? Perpustakaannya. Ya, itu menjadi poin bahwa dia pernah juara perpustakaan. Tapi menurut saya, kalau anggaran mau diporsikan ke situ juga itu bukan skala prioritas. Ada yang lebih layak kita biayai dibanding membayar perpustakaan itu. Meskipun juga itu penting. Coba kita kasih anggarannya. Ya, Sinabatta itu harus betul-betul dirubah karena ya memang tadi kaitannya dengan visi misi itu. Pertama, Kades di Sinabatta itu harus berpikir sebelum menyusun visi misinya, dia harus menetapkan dulu Sinabatta itu mau di branding seperti apa, mau jadi apa dia. Sinabatta itu kan cuma dua hal menurut saya. Satu itu budidaya, kemudian 2 itu perkebunan. Itu doang tuh komoditi yang ada di dalam yang bisa dikembangkan. Lah ini kan Sinabatta itu terbranding sebagai kampung KB. Nah di Sinabatta itu mungkin satu keluarga tidak ada kepengen 2 anaknya, rata-rata lebih. Termasuk ini saya punya saudara saat ini kan sudah 4 anaknya. Sinabatta itu kan terbranding sebagai kampung KB, berprestasi lagi kampung KB-nya. Aduh. Berarti lebih buta tempe nilainya. Jadi Kak, maksud saya kemudian adalah terus janji politik ini kan menurut saya janji politik itu di luar daripada persoalan persoalan komitmen belakang layar itu, yang maksud saya sebagai janji politik itu adalah ini kan di visi misi itu. Iya, betul. So kalau seperti itu kemudian ya bagaimana kemudian kondisinya sedang, kalau saya melihat kondisi seperti ini Kak, kemudian itu kan kita hanya sekedar memposisikan kepala desa itu, kita memilih orang yang siap untuk tanda tangan kan posisinya. Kalau visi dan misi itu tidak bukan menjadi acuan di RPJM. Ya. Gitu. Jadi memang poinnya menurut saya nih sebagai pendamping desa yang sudah menjadi pendamping desa di 7, kemudian sudah 10 desa di 2 kabupaten saya dampingi. 7, 4, 11, berarti sudah 14 desa yang saya dampingi di 2 kabupaten selama 7 tahun. Menurut saya dan berdasarkan pengalaman mendampingi, memang untuk memajukan desa itu tidak sesimpel yang mungkin orang-orang pikirkan gitu loh. Contoh misalnya kepala desa sebelum menyusun visi misi, dia menetapkan branding desanya mau dikemanakan sehingga itu bisa sejalan dengan visi misinya. Kemudian mengacu kepada visi misi bupati, kemudian gubernur dan nasional, kemudian itu harus sejalan. Kemudian kepala desa bahkan mengimplementasikan visi misinya ke dalam RPJM dan itu dijalankan. Itu juga masih akan jauh dari kemajuan desa. Jadi ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi desa itu bisa maju atau tidak. Paling pertama itu adalah masyarakatnya, yang kedua adalah BPD-nya. Itu tuh. Jadi kunci dari majunya sebuah desa itu bergantung kepada 2 elemen tadi, masyarakat dan BPD. Kepala desa enggak. Kepala desa itu hanya kepala desa itu kan pelaksana teknis. Yang menyusun perencanaan itu kan harusnya masyarakat bersama dengan BPD. Karena perencanaan Musdes itu kan itu forumnya BPD, pesertanya siapa? Masyarakat.
Yang memfasilitasi siapa? Pemerintah desa. Itu begitu tuh konsepnya, sesuai dengan regulasi. Kalau regulasinya seperti itu, Kak, kemudian ya berarti visi dan misi kepala desa ini atau calon kepala desa ini itu sesungguhnya ya ada ataupun tidak ada itu tidak berpengaruh kan posisinya. Berpengaruh, contoh misalnya saya maju kepala desa, saya mau branding Sinabatta itu menjadi desa wisata kuliner di sektor perikanan. Itu target branding saya tuh. Jadi desa tambak Sinabatta, itu target saya. Nah, visi misinya apa? Mungkin perbaikan jalan ke sana, kemudian membantu masyarakat petani tambak. Itu yang saya cantumkan di dalam RPJM saya kemudian gitu. Nah, visi misi kemudian ini diimplementasikan dalam RPJM itu yang menyusun masyarakat. Makanya ada namanya Musdus. Jadi perangkat desa atau dusun yang turun bersama dengan BPD itu melakukan Musdus, itu dia harus membawa itu visi misinya kepala desa. Jadi kalau ada masukan masyarakat yang jauh melenceng dari itu dicoret. Gitu loh. Jadi RPJM itu harus sesuai dengan visi misi kepala desa kemudian. Gitu loh. Nah, kalau tidak itu yang salah tuh. Karena makanya untuk memajukan sebuah desa itu betul-betul dua elemen ini, BPD dan masyarakat, itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena mulai dari penyusunan RPJM. Karena setiap tahun itu berjalannya proses pemerintahan kepala desa selama satu periode, kitabnya atau Al-Qur'annya itu adalah RPJM. Nah, kalau dari penyusunan RPJM sudah tidak sesuai dengan visi misi, ya kacau balau lah.